Sekarang kita masuk soal latihannya. Di sini PT Aladin merupakan perusahaan pembuat souvenir boneka Aladin berdasarkan pesanan. Perusahaan menerapkan just in time dalam pembelian bahan baku dan proses produksinya. Perusahaan menggunakan akun raw and in process untuk mencatat persediaan. Sedangkan untuk bahan pelengkap menggunakan perkiraan supplies. Nah, berikut data persediaan bulan April 2020. Nah, di sini yang 1 Maret 2020 kalian ganti jadi 1 April 2020. Dan yang 31 Maret 2020 di sini kalian ganti jadi 30 April 2020. Nah, selama April 2020 telah diterima berbagai pesanan senilai total 420 juta. Nah, transaksi selama bulan April 2020 adalah sebagai berikut. Kalian dikasih keterangan A hingga K yang merupakan transaksi selama bulan April 2020. Dan kalian disuruh bikin jurnal untuk transaksi A hingga K tersebut. Yang pertama kita masuk yang A. Pembelian bahan baku kain dan benang dilakukan secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Nah, yang berarti kalau kalian lunasi dalam jangka waktu 10 hari, maka kalian akan dikasih diskon 2%. Nah, jangka waktu pelunasan pembelian tersebut di luar periode diskon adalah 30 hari. Dan di sini available shipping point, kalian tanda garis bawahi atau kalian tandai. Nah, yang berarti kan kalau available shipping point itu si pembeli yang membayar ongkos angkut pembelian. Nah, di sini itu PT Aladin berperan sebagai pembeli, sehingga dia yang akan mencatat ongkos angkut pembelian. Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO. Nah, kalian juga garis bawah ini. Nah, berikut data pembelian. Sebelum kita baca keterangannya, kalian harus ingat dulu nih, kan kita perusahaan manufaktur. Nah, yang berarti sistem pencatatannya semuanya perpetual. Yang berarti kalau misalnya ada ongkos angkut pembelian maupun ada diskon pembelian, itu dimasukkan menjadi harga dari barang yang dibeli, ya. Nah, yang pertama yang 2 April. Perusahaan membeli kain senilai 16.780.000 dan benang sebesar 4 juta. Ongkos angkut dibayar tunai yaitu 220.000. Nah, berarti jurnalnya raw and in process. Terus kreditnya berarti ada accounts payable untuk mencatat nilai pembelian barang dan cash untuk mencatat ongkos angkut pembelian. Nah, ingat sebelumnya karena kita big closing costing, jadi yang kita kenal di sini persediaannya itu cuma raw and in process dan finished good. Jadi nggak seperti yang di job order costing yang kita kenal 3 inventory, yaitu ada material inventory, work in process, dan finished good. Nah, berarti nilai cash sebesar 220.000. Nah, accounts payable berarti tinggal dijumlahin kain dan benang. Kainnya 16.780, benangnya 4 juta. Jadi diperoleh nilai sebesar 20.780. Berarti total raw and process-nya sebesar 21 juta. Kemudian yang 5 April, yaitu perusahaan membeli kain sebesar 18.500.000 dan benang sebesar 3.200.000. Ongkos angkut ditambahkan ke faktur oleh penjual sebesar 300.000. Berarti jurnalnya raw and in process pada accounts payable. Nah, karena ongkos angkutnya di sini dibilang ditambahkan dalam faktur, makanya di sini cuma ada accounts payable, jadi tidak ada cash. Jadi tinggal dijumlahin aja. Kain 18.500.000 tambah benang 3.200.000 tambahin dengan ongkos angkut.
nggak didapat nilai sebesar 22 juta. Kemudian yang 18 April, perusahaan membeli kain senilai 20 juta dan benang 2.800.000. Ongkos angkut dibayar tunai 200.000. Berarti jurnalnya sama kayak yang tanggal 2 April 2020. Jadi nilainya tinggal disesuaikan. Cashnya untuk ongkos angkut sebesar 200.000. Accounts payable tinggal dijumlahin 20 juta tambah 2.800.000. Dapatnya 22.800.000. Jadi raw and in processnya didapat 23 juta. Kemudian kita masuk yang keterangan B. Pada 10 April dilakukan pembelian bahan pelengkap senilai 2.200.000 secara tunai. Berarti pembelian bahan pelengkap. Nah, seperti yang udah saya jelasin di teori tadi, sedikit teori tadi, kalau misalnya bahan pelengkap berarti akunnya adalah supplies. Karena ini belinya secara tunai, makanya kreditnya adalah cash. Sebesar 2.200.000. Kemudian keterangan yang C. Pada 11 April terjadi retur pembelian kain dari pembelian 2 April senilai 680.000 dan benang dari pembelian 5 April senilai 400.000 karena salah warna. Berarti kita bikin jurnal untuk retur. Jadi kalau retur, berarti yang sebelumnya kita beli secara kredit, berarti sekarang accounts payable-nya berkurang. Accounts payable berkurang, berarti raw and in process-nya juga berkurang. Jadi senilai yang diretur, yaitu 680.000 kain ditambah dengan 400.000 benang. Jadi hasilnya 1.080.000. Nah, terus kalian bikin catatan aja sendiri untuk saldo accounts payable masing-masing pembelian. Itu pertama untuk yang 2 April. Tadi kan accounts payable-nya adalah si kain plus benang terus dikurangin dengan retur untuk melihat saldonya. Berarti kainnya tadi 16.780.000
tambah 4 juta dikurangin dengan retur kain sebesar 680.000, sehingga total sisa accounts payable untuk pembelian 2 April yaitu 20.100.000. Nah, berarti untuk yang pembelian 5 April tik kain plus benang dikurangi retur benang. Tadi sebesar 18.500 ditambah 3.200 dikurangin 400.000, sehingga sisa accounts payable dari pembelian 5 April yaitu 21.300. Nah, untuk yang 18 April berarti masih sama ya, tidak ada retur, berarti tetap saldonya adalah tetap yaitu 22.800. Dah, kemudian yang transaksi yang D. Pada 12 April melunasi pembelian bahan baku tanggal 2 dan 5 April. Berarti pelunasan. Nah, kalau kita lihat lagi keterangannya, kan kita lunasi tanggal 12 April. Terus kita lihat lagi yang tadi keterangan yang A, bahwa pembelian akan dikasih diskon jika dilunasi dalam jangka waktu 10 hari. Nah, karena kita belinya tanggal 2 dan 5 April, dan kita lunasi tanggal 12 April, berarti dapat disimpulkan bahwa kita masih dalam periode diskon. Sehingga kita harus mencatat diskon. Berarti jurnalnya yaitu accounts payable berkurang, kemudian di kreditnya ada raw and in process untuk mencatat diskon, dan cash atau sisa cash yang harus kita lunasi. Berarti accounts payable-nya yaitu 20.100.000 dijumlahin dengan 21.300.000. Nah, hasilnya yaitu 41.400.000. Terus berarti diskonnya yaitu 2% dikali 41.400.000, yaitu nilainya sebesar 828.000. Berarti cash yang harus dibayarkan. Nah, yang berarti cash yang sisa yang harus kita bayarkan sebesar 40.572. Nah, kan ini saya bikinnya jurnalnya digabung antara pelunasan pembelian tanggal 2 April dan 5 April karena sama-sama dalam periode diskon. Tapi kalau misalnya yang satu di luar periode diskon, kalian jangan bingung. Berarti ntar ya misalnya yang tanggal 2 April ini tidak dalam periode diskon, berarti kalian harus pisah aja supaya kalian nggak bingung yang mana dalam periode diskon dan yang mana yang nggak dalam periode diskon ya. Terus kemudian yang keterangan E,
pada 27 April melakukan pembayaran gaji dan upah tenaga kerja untuk periode April total 68 juta dengan rincian sebagai berikut. Nah, berarti kita bikin dulu untuk yang pelunasannya. Berarti sama aja yang seperti jurnal yang kalian bikin di job order costing, yaitu berarti payroll. Karena di sini dibilang pembayaran, berarti kita asumsikan bahwa dia bayarnya secara cash senilai 68 juta. Terus kita lanjutkan untuk pendistribusiannya. Di sini distribusi tenaga kerja atau upah tenaga kerja langsung sebesar 40%, supervisor pabrik 5%, security pabrik 3%, marketing 25%, dan sisanya untuk bagian administrasi dan umum. Nah, berarti kalau misalnya tenaga kerja langsung seperti yang saya udah jelasin sebelumnya, itu berarti jurnalnya adalah cost of goods sold. Sebesar 40%. Kemudian supervisor pabrik dan security pabrik. Karena ini yang berhubungan dengan pabrik, berarti dimasukin sebagai factory overhead control. Kemudian marketing, berarti selling and marketing salaries spend. Sebesar 25%. Kemudian sisanya bagian administrasi dan umum. Berarti administrative and general salaries expense. Sisanya 27%. Nah, berarti kreditnya adalah payroll. Berarti payrollnya 68 juta. Nah, yang cost of goods sold atau tenaga kerja langsung berarti 40% dikali 68 juta, yaitu sebesar 27.200.000. Terus untuk supervisor pabrik dan security pabrik digabung di factory overhead control jadi 8%. Berarti 8% dikali 68 juta dapat 5.440.000. Selling and marketing sales expense yaitu 25% kali 68 juta, itu 17 juta. Kemudian administrative and general sales expense sebesar 27% dikali 68 juta didapat 18.360.000. Kemudian yang F, beban lain selama bulan April 2020 yang perlu disesuaikan terdiri atas: pertama, ada asuransi dibayar di muka senilai 18 juta, yaitu tempo Desember 2020 dengan perbandingan kantor banding pabrik adalah 3:6. Nah, di sini kita asumsikan bahwa 18 juta ini untuk 1 tahun. Nah, sehingga untuk mencari 1 bulan,
kita harus bagi 18 juta per 12. Nah, berarti asuransi dibayar di muka. Karena ini ada yang berhubungan dengan kantor dan pabrik, berarti kalau untuk bagian kantor, kita tetap jurnalnya seperti di pengantar akuntansi, yaitu insurance expense. Sedangkan yang berhubungan dengan pabrik, kita masukkan ke factory overhead control. Nah, kreditnya yaitu prepaid insurance. Nah, prepaid insurance ini berarti 18 juta dibagi 12. Yaitu 1.500.000. Nah, berarti proporsinya si kantor yaitu 3/9 kali 1.500.000. Kemudian factory over control 6/9 dikali 1.500.000. Jadi insurance expense didapat senilai 500.000. Sedangkan factory over control itu 1 juta. Kemudian yang kedua, penyusunan gedung dan peralatan pabrik yaitu 42 juta per semester. Karena kita di sini disuruh buat untuk bulan April, berarti kita harus cari satu bulannya berapa. Berarti karena di sini untuk pabrik semua, kita langsung masukkan ke factory overhead control. Pada accumulated depreciation. Building and equipment. Berarti 42 juta dibagi 6. Karena satu semester itu 6 bulan, berarti 42 juta dibagi 6. Sehingga didapat senilai 7 juta. Kemudian keterangan 3. Listrik, air, dan telepon yang terutang adalah 4 juta, di mana 30% untuk kantor dan sisanya untuk pabrik. Berarti yang untuk kantor kita masukkan ke utilities expense. Nah, yang untuk pabrik kita masukin ke factory overhead control. Berarti kreditnya yaitu accrued expense. Karena terutang makanya accrued expense ya. Berarti accrued expense-nya sebesar 4 juta. Untuk kantor berarti 30% dikali 4 juta. Nah, untuk pabrik berarti 70% dikali 4 juta.
berarti utilities expense 1.200.000, factory overhead control 2.800.000. Terus yang keempat, penggunaan supplies, berarti penggunaan bahan pelengkap. Berarti debitnya factory overhead control, kreditnya supplies. Nah, kita harus lihat dulu nih, beginning dari supplies itu berapa. Tadi kan di keterangan soal udah dikasih tahu beginningnya adalah 2 juta. Berarti 2 juta. Kemudian tadi ada pembelian di tanggal 10 April senilai 2.200.000. Itu mesti kalian tambahin. Karena kita mau cari use. Kemudian dikurangin sama ending di keterangan soal, yaitu sebesar 1.800.000. Ya, dapat senilai 2.400.000. Ingat di sini berarti beginning, purchase, ending, use. Besar 2.400.000. Kemudian yang G, biaya FOA lain-lain yang dibayarkan tunai sebesar 4.255.000. Berarti FOA lain-lain masukin ke factory overhead control. Terus debit kreditnya berarti cash, karena dibayarkan secara tunai senilai 4.255.000. Kemudian keterangan yang H, biaya FOH yang terjadi dibebankan ke harga pokok penjualan. Nah, karena kita sekarang ini back flash costing yang biasanya digunakan untuk perusahaan yang menerapkan just in time, maka di saat pembebanan FOH yang dibebankan itu merupakan factory overhead control, bukan lagi seperti yang di order costing yaitu factory overhead applied ya. Jadi debitnya cost of goods sold, kreditnya adalah factory overhead control. Nah, berarti ini nilainya kalian lihat dari keterangan di jurnal yang telah kalian buat sebelumnya. Jadi yang ada factory overhead control ada di tanggal 27 April senilai 5.440.000. Kemudian ada yang di tanggal atau di keterangan yang F, yaitu ada yang di insurance, kemudian ada yang di depreciation, ada yang pembayaran listrik, air dan telepon, kemudian ada penggunaan supplies, yaitu masing-masingnya sebesar 1 juta untuk asuransi dibayar di muka, kemudian
sebesar 7 juta untuk penyusutan. Kemudian 2.800.000 untuk listrik, air, dan telepon, dan 2.400.000 untuk penggunaan supplies. Kemudian kita lihat di keterangan G juga ada factory overhead control sebesar 4.255.000. Sehingga didapat nilai sebesar 22.895.000. Kemudian yang keterangan I. Komponen biaya bahan baku atas pesanan telah diselesai di backflush dari raw and in process. Berarti kalau di backflush itu maksudnya dipindahkan. Dari raw and process berarti kemudian jadi finished good. Di finished good pada raw and in process. Jadi jangan bingung ya, kayak di job order costing kan berarti urutannya tuh dari material inventory jadi work in process, kemudian work in process jadi finished good. Nah kalau misalnya di backflush costing berarti dari raw in process jadi finished good ya. Berarti nilainya sebesar, kita lihat dulu nih, berarti ada beginning atau enggak. Kan di keterangan soal ada beginning, raw in process, kita ambil yang material yaitu perbandingan 6:4 terhadap conversion cost. Berarti material 6/10 dikali 140 juta hingga didapat 84 juta. Berarti 84 juta. Kita langsung kurangin endingnya aja. Di sini perbandingan material dan conversion cost untuk ending yaitu 4:2. Berarti material 4/6 dikali 18 juta sehingga didapat 12 juta. Kemudian baru kita tambah kurang dengan yang ada di jurnal. Di raw in process tadi di tanggal 2 April sebesar 21 juta, kita jumlahin.